nggak mengurangi semangat kita buat sekolah minggu dong, ya nggak kakak dan Amel? Iya. Asik deh. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Amin. Kak Posti, kita tanya dulu ke adik-adik sekolah minggu ini di rumah. Oh iya, kita belum tanya ya. Iya, Kak Posti. Yuk, ayo kak, tanya kak. Apa kabar kalian sekolah minggu? Luar biasa, senyum ceria, anak Tuhan, yes, yes, yes. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tuh memang baik ya. Buktinya sampai hari ini kita semua dikasih kesehatan. Kita masih bisa sekolah minggu, kita masih bisa memuji Tuhan. Ayo sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan pujian Halo apa kabar? Ayo semuanya berdiri. Bernyanyi lagu pertama. Nah, kakak mau tanya dulu ya sebelum adik-adik melanjutkan lagu keduanya. Nah, kakak-kakak semua tahu tidak donat? Tahu. Apa itu donat ya? Makanan. Makanan, betul. Kakak, Cia tahu donatnya? Tahu. Suka warna apa donat rasanya? Rasa strawberry. Wah, strawberry enak ya. Abang gimana? Suka warna apa, Bang? Yang coklat. Coklat. Iya, kakak. Rasa strawberry. Oh, strawberry lagi. Kalau kakak butuh siapa aja yang penting enak. Oke, ya adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Oke, ayo Bang. Sebelum kita memasuki ibadah,
Terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat dan anugerah yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini ya Bapa, dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan, Engkau yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan adik-adik kami ini Tuhan senantiasa Tuhan penuh sukacita, penuh kebahagiaan Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menemani kami di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, biar sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan berkati Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan mau mendengar ya Bapa. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan belajar dari firman-Mu ya Bapa, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh kepada orang tuanya Tuhan, menjadi anak yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 2. Semuanya pasti baik-baik aja kan? Puji Tuhan, jumpa lagi dengan Kak Posti dalam cerita firman Tuhan sekolah minggu. Adik-adik, yuk sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu memelihara kami. Terlebih pada pagi hari yang indah ini, Tuhan masih berikan kami kesehatan untuk kembali dapat beribadah bersama keluarga, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu agar kami bisa mengerti, memahami setiap firman Tuhan, sehingga kami dapat terus belajar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang sudah sekolah pasti tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tahu kan? Iya betul. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di negara kita, Indonesia, memiliki beraneka ragam macam agama, suku, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain sebagainya.
Nah, adik-adik, berbeda. Di dalam perbedaan ini seringkali terjadi pertengkaran, seringkali terjadi permusuhan, seringkali terjadi saling membeda-bedakan satu sama lain. Padahal tadi sudah diingatkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi harusnya tetap satu. Tapi pada kenyataannya kita lihat sekitar kita, tidak ada yang saling menghargai, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati satu sama lain. Adik-adik, kali ini kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab yang juga berbeda bangsa, berasal dari bangsa yang berbeda, adat istiadat yang beda, suku yang berbeda. Siapa dia? Yuk kita cari tahu siapa mereka berdua. Kita bisa buka, kita bisa cari tahu di dalam Alkitab dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, ada seorang perwira namanya Kornelius dari kota Kaisarea. Kornelius berasal dari bangsa Romawi. Kornelius dan keluarganya adalah orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, taat sama Tuhan. Tiap hari rajin berdoa, tiap hari rajin membaca Alkitab, sampai mengerti firman Tuhan. Nah, karena Kornelius orang yang mengerti firman Tuhan, dia tidak mau membeda-bedakan orang. Dia rajin memberi sedekah kepada semua orang, termasuk orang Yahudi. Nah, adik-adik, tahu tidak? Orang Yahudi ini ternyata tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain, termasuk sama bangsa Romawi. Kenapa begitu? Nah, adik-adik, bangsa Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Bangsa Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain itu tidak kenal, tidak percaya dengan Tuhan yang disembah oleh orang bangsa lain. Tapi tidak dengan Kornelius, sehingga dia mau berbagi sedekah kepada bangsa Yahudi. Nah, pada suatu hari ketika Kornelius sedang berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan datang menghampiri Kornelius, lalu berkata begini, Kornelius pun menjawab, iya Tuhan. Kornelius, doa-doamu sudah didengar Tuhan, sedekah-sedekahmu sudah diterima Tuhan. Tuhan mengingat kamu. Sekarang perintahkanlah pasukanmu menemui Petrus orang Yahudi yang tinggal di kota Yope. Jemput dia untuk datang kepadamu dan berbicara kepadamu. Adik-adik, berbicara apa dia? Dipanggil untuk menemui Kornelius, apa yang mau dibicarakan? Wah, akhirnya Kornelius langsung taat. Dia langsung panggil semua pasukannya 3 orang. 3 orang diperintahkan untuk pergi ke kota Yope menjemput Petrus orang Yahudi. Ya, 3 orang pun pergi ke tempat Kornelius, ke tempat Petrus. Nah, pada suatu hari, saat itu Petrus juga sedang berdoa. Nah, pada waktu dia akan berdoa, baru memulai berdoa, tiba-tiba perutnya lapar sekali. Dia pengen makan. Tapi ketika dia sedang kelaparan, tiba-tiba
malaikat Tuhan juga datang menghampiri Petrus, lalu berkata, "Petrus," dijawab, "Iya Tuhan," kata si Petrus. Lalu malaikat Tuhan menunjukkan sebuah penglihatan kain lebar yang isinya itu binatang-binatang haram, dan penglihatan berupa gambar wajahnya Kornelius. Karena saat itu Petrus lagi lapar, malaikat Tuhan berkata, "Petrus, makanlah." Wah, Petrus kaget dong. "Tuhan, kan aku orang Yahudi nggak makan makanan haram. Ini makanan haram Tuhan, aku nggak mau," kata si Petrus seperti itu. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Petrus, apa yang dikatakan Tuhan halal tidak boleh dikatakan haram." Sampai 3 kali adik-adik, malaikat Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, apa yang dikatakan Tuhan halal tidak boleh dikatakan haram." Berkata lagi Petrus sampai 3 kali, "Apa yang dikatakan Tuhan halal tidak boleh dikatakan haram." Mendengar itu Petrus jadi berpikir, bertanya-tanya, "Aduh, maksud Tuhan ini apa ya? Apa ya maksudnya ya?" Nah, lalu malaikat Tuhan bilang, "Sekarang turunlah, di depan ada 3 orang pasukan dari Kaisarea, pasukannya Kornelius. Berbicaralah kepada Kornelius." Lalu dia turun. "Baik Tuan." Dia pun turun menghadap 3 pasukan itu dan berkata, "Akulah Petrus yang kau cari." "Ya, Petrus, perwira Kornelius memerintahkan kami untuk menjemput Bapak Petrus menemui Bapak Kornelius." Oke, mari kita berangkat. Akhirnya mereka berangkat adik-adik menuju rumahnya Bapak Kornelius. Sesampainya di rumah Kornelius, disambutlah Petrus dengan sukacita. "Aduh, selamat datang Petrus. Mari silakan duduk." Senang sekali Kornelius dan keluarganya menyambut Petrus. Lalu Petrus berbicara mengenai firman Tuhan. Dia berbicara tentang firman Tuhan, dia baru ingat. "Oh, sekarang aku mengerti kenapa Tuhan tadi menunjukkan penglihatan kain lebar yang berisi binatang-binatang haram, dan Tuhan menunjukkan juga penglihatan berupa gambar wajahnya Kornelius. Aku mengerti sekarang, artinya bahwa Tuhan mengasihi, bukan hanya mengasihi Petrus orang Yahudi, tetapi juga mengasihi Kornelius orang Romawi." Nah, adik-adik, di situ Petrus terus berkata, Petrus terus menceritakan tentang Tuhan, sampai akhirnya Petrus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau ikut Tuhan Yesus dan seluruh keluarganya mau dibaptis. Mereka siap dibaptis menjadi pengikut Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Petrus dan Yohanes ini kita sudah belajar, kita diingatkan terus kalau Tuhan Yesus mengasihi segala bangsa. Bukan hanya orang Yahudi seperti Petrus, tetapi juga mengasihi orang Romawi seperti Kornelius. Demikian juga dengan kita. Tuhan mengasihi kita semua anak-anaknya. Maka kita juga harus mengasihi semua orang. Kita harus menghargai teman-teman kita yang berbeda agama, yang kita harus menghormati teman-teman kita yang berbeda suku, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan semuanya yang berbeda harus saling menghargai dan menghormati. Nah, adik-adik, 2 tadi yaitu Tuhan mengasihi semua bangsa, semua anak-anak Tuhan. Kita juga mengasihi sesama kita.
Nah, adik-adik, yuk kita terus mengasihi sesama kita, saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Seperti lagu Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, ingat selalu Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Maka kita juga harus mengasihi semua orang. Saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan. Yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali untuk terus mengasihi sesama kami. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu saling menghargai, saling menghormati di tengah perbedaan. Dan kami mengingat selalu walaupun kami berbeda agama, suku, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya, kami mau terus saling mengasihi di tengah perbedaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Inilah doa kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.